Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam Indonesia. Apa itu sumber daya alam? Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, ini peta konsepnya. Kalian perhatikan, sumber daya alam itu ada dua, ada yang biotik dan abiotik. Apa itu biotik dan apa itu abiotik? Nah, ini yang abiotik. Nah, selain abiotik dan biotik, sumber daya alam juga berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sekarang perhatikan apa arti yang dapat diperbarui itu. Nah, itu contohnya seperti ayam ternak itu dapat diperbarui, kemudian pohon-pohonan atau tumbuhan. Di sini contohnya kelapa sawit. Apa itu yang tidak dapat diperbarui? Tolong kalian perhatikan. Nah, ini contohnya batu bara. Kemudian contoh yang kedua itu adalah minyak bumi, gitu ya. Itu contoh yang tidak dapat diperbaharui. Berikutnya silakan kalian isi tabel ini dengan jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Pasti ada, gitu ya. Silakan kalian isi 1 sampai 5. Kalau misalnya banyak silakan. Nah, karena sumber daya alam di Indonesia itu banyak, kita di sini tidak membahas semuanya. Yang pertama kita bahas tentang hutan, gitu ya. Apa itu hutan? Silakan kalian perhatikan. Nah, sekarang hutan itu banyak yang beralih fungsi. Seperti di Jawa menjadi daerah pemukiman, banyak perumahan-perumahan. Kalau di Sumatera dan Kalimantan itu beralih fungsi menjadi daerah pertanian. Apa yang dihasilkan dari hutan? Ini ya, jenisnya kayu rasa mala, mungkin kalian pernah dengar, kayu cendana, kemudian kayu jati, kemudian kayu meranti. Pasti kalian tuh pernah mendengar, gitu ya. Kemudian rotan, itu yang dihasilkan dari hutan. Sekarang perhatikan sama kalian, untuk apa kayu-kayu itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Ada nggak di kelas kalian yang menggunakan kayu? Nah, tentu saja selain kayu, hutan juga memiliki jenis hewan, tempat tinggal, gitu ya, tempat tinggal hewan. Nah, apa manfaat dan fungsi hutan? Perhatikan oleh kalian. Yang pertama, sebagai tempat menyimpan air hujan. Yang kedua, mencegah terjadinya erosi. Yang ketiga, sebagai paru-paru dunia. Keempat, sebagai kehidupan masyarakat. Kelima, sebagai tempat hidup flora dan fauna. Nah, itu adalah fungsi dari hutan. Kalian sekarang sudah mengetahui manfaatnya, apa
apa yang akan kalian lakukan terhadap hutan? Bagaimana cara melestarikannya? Kalau ada yang belum tahu hutan, ini ada contoh hutan. Yang kedua, kita lihat tentang sumber daya tambang. Apa itu sumber daya tambang? Nah, itu arti dari sumber daya tambang. Kemudian apa itu pertambangan? Nah, ini adalah contoh dari pertambangan. Ini yang kedua contoh kilang minyak bumi yang ada di Riau. Nah, di antara barang tambang itu mungkin kalian mengenalnya ada minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi, dan yang lainnya. Itu adalah contoh sumber daya alam bahan tambang. Sekarang kalian perhatikan, ini adalah daerah penghasil minyak bumi yang ada di Indonesia. Adakah daerah kalian yang tertulis di sana sebagai penghasil minyak bumi di Indonesia? Nah, sekarang perhatikan peta tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Itu adalah tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Berikutnya kita lihat tentang potensi laut, karena hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu hampir 2/3-nya merupakan lautan. Nah, tentang laut ini kita akan melihatnya 3 hal, yaitu tentang perikanan, kemudian hutan mangrove, kemudian terumbu karang. Siapa yang tidak kenal dengan ikan? Atau siapa yang tidak tahu ikan? Pasti kalian pernah memakan ikan. Itu tentang ikan. Sekarang kalian perhatikan tentang peta persebaran ikan. Nah, itu ada pertanyaan, apa manfaat ikan? Kemudian bagaimana cara melestarikan ikan? Yang berikutnya yaitu tentang hutan mangrove. Apa itu hutan mangrove? Kalau di daerah pantai, pasti kalian sudah tidak asing lagi. Dari daerah pegunungan ada hutan mangrove. Kalau ada yang belum tahu tentang hutan mangrove, ini adalah contohnya.
Kemudian apa fungsi hutan mangrove? Itu ada dua. Yang pertama fungsi ekologis. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi ekonomis. Sekarang perhatikan peta tentang sebaran hutan mangrove yang ada di Indonesia. Nah, ini petanya. Itu yang ada warna hijau itu menunjukkan hutan mangrove. Ya. Nah, ternyata hutan mangrove tersebar di pesisir barat Sumatera, kemudian pantai utara Jawa, Kalimantan, Papua, dan pulau lainnya. Itulah tentang hutan mangrove. Yang terakhir yaitu tentang terumbu karang. Apa itu terumbu karang? Silakan kalian perhatikan. Kenapa Indonesia banyak memiliki terumbu karang? Itu ada alasannya, silahkan kalian perhatikan juga. Dan inilah contoh dari terumbu karang. Tidak, bukan? Kemudian apa manfaat dari terumbu karang itu? Yang pertama itu adalah manfaat ekonomi. Kemudian yang kedua itu adalah manfaat ekologis. Nah, itulah tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Begitu melimpah, kaya raya Indonesia ini, maka sepantasnya kita harus selalu bersyukur sama Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana menurut kalian? Setuju? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.